ada yang bilang tips nonton F1 tuh jangan selesai balapan langsung cabut, langsung balik. Tapi saksiin tuh. Ngutil dulu. Harus ngutil ya. Iya. Tapi kalau anak sekarang lihat gini, bilangnya di Ion sih, Pep. Ion JGC. Red Bull menang berkali-kali beruntun, terus juga Ferrari nggak pernah menang lagi belakangan. Tapi yang dilakukan Ferrari bukannya muhasabah, cuma malah ganti skin. Itu sebenarnya apa yang dipikirkan gitu loh. Di 100 tahunnya Monza, justru Ferrari nelangsa. Kita akan bahas GP Italia dengan humble dan juga mendalam di Speed Bump. Selamat datang kembali di Speed Bump, acaranya F1 di Registaco. Balik lagi barengan sama gue, Febri Aryadi. Yeay. Dan saya juga kalau tepuk tangan Randi. Dan tentu saja bersama F1 entusias kita ya. Yeah. Yaitu Bapak Jerangka alias Riko Pramono ya. Oke, sebelum kita memulai acara Speed Bump ini, seperti janji kita di minggu lalu, seperti janji Kumen dan Ocir di minggu lalu ya, bahwa akan ada 3 orang pemenang Yang akan dapat kesempatan untuk menjajal gimana rasanya nyobain simulasi driving F1 pakai alat-alat yang kita punya ini. Itu dengan TV 88 in. Ini yang ini 88 in. lebih gede dari Time John. Itu fun fact bener ya? Iya, lebih dari Lebih Time gede John. daripada Time John bener tuh. Nggak perlu gesek kartu. Secara bebas kita bisa mainin. Ya, dan ada 3 orang pemenangnya. Yang pertama, ini gue bacain komentarnya ya, nanti tinggal munculin di editing. Yang pertama ada Deda Putra. Dia komen, suka banget nih Regista udah mulai konsisten bahas F1. Bawainnya juga santai. Dan sebagai fans F1 yang bukan beginner, gue pribadi suka-suka aja dibawain kayak santai kayak gini. Umat kita nih. Bisa aja. Karena di tongkrongan gua juga sering bahas F1 sama anak-anak tongkrongan dengan begini. Akhirnya banyak yang tertarik ngikutin dikit-dikit. Sepakat ya? Bener. Nggak ada yang bahas detail banget kan di tongkrongan. Nggak ada. Lanjutkan Min. Tertarik banget nih gue nyobain simulator. Terakhir main F1 2019 pakai stick PS. Cuma tembus 1 menit 24 detik di Monza. Wah, mainnya pakai stick PS sih. Keren. Belum 1 menit 24 detik. 24 Kemarin detik. setahunnya 36 deh. Belakangan kemarin 120. 120. Oh 20 ya. Pakai ini mah 5 menit loh baru finish. Yang kedua, Robi Ajadeta. Konten slow-slow manja soal F1. Ya elah, sabi aja sinamnya. Iya. Mengenang pembicaraan lewat duo mas-mas yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan bimbingan F1 entusias sekaligus kumen dan tertinggi. Siapa ya, Kapolri? Bapak dicari kayak ini posisinya di LinkedIn kayak. Ini googling lu ya. Iya. Riko Pramono siapa sih? Iya. Sebagai tifosi Orange Mania, sangat yakin Max menang lagi biar gak ada kejadian Yes Marina tahun kemarin. Ya. Kagak gentar bermain di Monza, kadangnya Ferrari dari 2 race terakhir memang Red Bull berupaya besar untuk bla 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 dan akhirnya menang lah intinya ya. Selamat Mas Robi, nanti dimunculin komennya. Ah, yang terakhir nih, komen keren. Roni, wey, baru sadar kayaknya gue ngefans sama lo berdua double pivot. Ini tentu saja yang milih Febri Mas ini. Jadi silakan Anda menjilat di kolom komentar ya. Akan ada terus tuh ya. Akan ada terus gopay tiap minggunya. Wah, ini dia. Silakan menjilat di kolom komentar silakan. Keren. Iya, lu yang ledek-ledek coba kita dengerin. Iya bener. Kita antepin aja. Enak tuh kok, balaskan nonton lagi 1 view. Aduh. Oke, kita akan lanjut ya. Kita bahas nih soal GP Monza, Temple of Speed. Ini mobil bisa sampai 340 km per jam. Ini istimewanya. Tapi selain itu ada istimewa lain nggak sih, Nen? Selain 340 km per jam. Nah, selain daripada kecepatan yang sangat tinggi ya, tentu aja kan bakal ada dampak ya atau impact di belakang daripada kecepatan tinggi itu. Dimana kalau ada kecepatan tinggi, pasti juga bakal ada upaya pengereman yang sangat ekstra gitu. Oh iya, gue sorry potong dikit deh. Gue ngomongin pengereman ekstra, gue tiap kali ngeliat pembalap itu masuk pit, itu, wah tuh mungkin pas lagi, jadi gue ngeliatin nih merhatiin lagi jalan biasa langsung masuk belok, mungkin langsung dipencet tombol pit ya kan. Gue ngeliat banyak ada
kaget-kagetan yang luar biasa itu. Nanti juga bisa ditunjukin ya di di layar gitu ya, di layar kalian. Kalau ada komentar dari timnya Ferrari juga kan. Kalau lo nurunin gigi jangan cepet-cepet gitu. Oh iya, ada juga itu bener. Quick shift ya. Quick down shift kayak gitu. Kalau kita kan resikonya nurunin gigi cepet-cepet slip coupling ya. Iya benar. Rontok tuh kopling. Rontok tuh giginya. Kalau dia memang memungkinkan untuk itu gitu. Iya, tapi pasti bakal ada resiko-resikonya. Jadi kalau ya tadi dibayangkan aja 340 km per jam ya saat kualifikasi, ada catatan waktu yang seperti itu. Terus kalau udah deket ke tikungan, dan tikungannya Monza itu kan kalau teman-teman kemarin lihat patah-patah ya. Gitu. Nah itu sebisa mungkin untuk dapetin momentum, dia bakal melakukan late braking se-late-late-nya deh. Gitu. Jadi kalau udah deket banget sama tikungan, dia baru ngerem ekstra, nurunin gigi secara cepat, terus dilibas tikungannya dengan cepat juga gitu ya. Terus baru start lagi gitu. Jadi memang kemarin selain daripada itu ya kecepatannya yang tinggi, ya pengeremannya juga ekstrim. Dan Monza setelah dicek kan ternyata jaraknya cuma sekitar 20 kilo ya dari kota Milan gitu, dari ibu kota ya. Kayak dari sini Serpong lah ya. Ibu kota mah Roma. Gitu. Oh iya. Nah, di mana? Ibu kota mode. Sabi kan nyapunya gitu. Di mana juga kalau kita bisa lihat ya, lucunya lagi cuman jarak 20 kilo itu cuman tuh rimbun. Bang tapi kayak sentul dah. Ya, kayak sentul. Iya bang, itu gitu. petis bang. Nah dari akses dan segala macam itu tidak begitu merepotkan sama tim. Jadi sebenarnya sirkuit ini juga jadi sirkuit favorit sih. Ini kalau dari bandara kan dekat gitu-gitu ya. Iya. Oh iya sama itu 100 tahun kan. Iya 100 tahun perayaan. Nah ini kalau kita lihat secara analisa nih datanya ada yang paling tinggi Williams ya, walaupun Williams kemarin siapa sih balapnya yang cuma bedanya cuma 3 kilo 3 km per jam. 46. Ya gede bang kalau 3 kilo kalau di yang begini-begini mah. Ini 330 bisa tuh. Si Ferrari sama Red Bull 343 ya, sama ya udah ya. Iya. Dan mereka udah matching ini. Dan kalau ngomongin soal speed, gue sebagai penggemar F1 jadul gitu ya. Taunya F1 tuh jadul. Zaman-zaman Michael Schumacher dan lain-lain. Ada sebuah teknologi yang bikin gue nge-lag banget. Namanya DRS. Drag Apa Reduction sih gitu? System. Nah gue tuh bingung. Nih teknologi apa sih? Jadi ada apa turbo apa gimana main CTR kan ada turbonya. Kalau diartiin justru kan mengurangi kecepatan di lurusan justru. Iya, dan kalau di kalau di Formula E itu kan ada corner of speed gitu segala macam yang jadi gitu-gitu. Gue gak ngerti how to-nya. Nah, DRS ini apa sih? Iya, jadi kemarin yang jadi seru juga dan kenapa punya kecepatan setinggi-tinggi itu karena udah tracknya banyak yang lurus, terus top speednya kenceng-kenceng, terus ditambah lagi ada DRS-nya juga. Nah ini perbedaannya ya antara yang pakai DRS dengan yang non DRS. Sayapnya gitu. ditutup ya? Nah kalau yang DRS itu sayap belakangnya kebuka dia. Gitu. Kalau yang nggak kalau nggak ngaktifin DRS itu sayapnya ketutup. Nah setiap race itu bakal ditentuin tuh. Nanti kita bisa lihat juga ya di GP Singapura atau di GP Monza ini juga sebenarnya FIA itu sudah menentukan lintasan DRS-nya itu dari mana ke mana. Jadi umumnya ya, satu sirkuit itu cuma memiliki 2 atau 3 mode pengaktifan DRS. Di luar daripada itu nggak boleh. Nah syaratnya apa sih buat ngaktifin DRS? Syaratnya adalah kita yang ada di belakang itu berjarak 1 detik dengan yang di depan. 1 detik ke bawah, gitu. 1 detik kurang ya. Lebih dari itu, DRS-nya nggak bisa diaktifin. Nggak dapat clearance dari FIA gitu ya katakan. Nah sehingga ketika udah di 1 detik atau kurang, tombol DRS-nya dinyalain, sayapnya kebuka belakangnya. Nah di sini nih menariknya, DRS ini itu sebenarnya kan dia mematikan hambatan. Dengan tanpa diaktifkan DRS, itu ada hambatannya tuh. Berupa udara. Hambatan udara di sayap. Yang berakibat ketika sayapnya itu ketekan udara, maka menambah downforce-nya mobil. Mobil jadi makin lengket sama aspal. Gitu. Nah itu kan makin besar hambatannya ya. Gitu. Nah untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal di trek lurus, itunya dibuka, DRS-nya aktif. Nah maka mobilnya akan agak keangkat. Gitu. Dia jadi low downforce. Gitu. Nanti ada juga penjelasan soal apa sih high downforce, low downforce gitu. Jadi konsepnya itu mirip kayak kita mobil Avanza gitu ya, yang SUV sama yang sedan.
kenapa sih kalau kita ini pergi sama keluarga gitu, misalnya Loran dulu pergi ke Taman Safari gitu, naik Kijang, belok-belok kan puyeng ya. Iya benar. Gitu. Tapi kalau naik sedan tuh enak kan, belok-belok. Nah itu karena mobilnya rendah. Downforce-nya. Jadi sebenarnya kalau downforce-nya tinggi, high downforce, alias mobilnya makin rendah, itu semakin mantap untuk melahap tikungan. Nah ini yang sudah membedakan antara speknya Ferrari sama Red Bull. Oke. Gitu. Oh ini kalau dilihat, ada kelihatan nih. Maaf. Nah kalau ini ada standarnya nih si sayap ini. Nah kemarin juga banyak tim yang ngakalin lah ya, dengan ketentuan regulasi yang masih berlaku gitu untuk mengurangi sebesar-besarnya hambatan dengan cara mereka mengganti sayap-sayapnya atau mengurangi lapisan sayap belakangnya dengan part yang paling tipis gitu, sehingga hambatannya makin berkurang. Harapannya dia bisa ngejar top speed sekenceng-kencengnya gitu ya di trek lurus. Nah ini kalau udah 1 detik, udah di under 1 detik, itu dia berhak untuk nyalahin. Nah ketika nyalahin, dia akan nge-boosting kecepatannya. Karena hambatannya lepas kan. Makanya aksi overtake itu bisa terjadi di trek lurus dengan ngebuka ini nih, dengan ngaktifin DRS. Hambatannya berkurang, kecepatannya bertambah, makanya bisa sampai nyentuh katakan 340-an tadi. lebih bertambah 20-30 km per jam dengan mengaktifkan DRS ini. Dalam waktu yang cukup cepat juga berarti hitungannya. Iya, nah itu teman-teman bisa tinggal ngeliat nih. Makanya kalau misalnya nanti ada tipsnya ya buat yang penonton baru. Misalnya kalian demen sama Leclerc gitu ya, mau nyalip Verstappen, itu kalian mesti nungguin kapan mereka berdua gapnya di bawah 1 detik supaya DRS itu bisa Boleh dipakai. Oke. Tapi memang kemarin waktu di Belanda ya, itu Leclerc juga kesulitan untuk ngebalap mobil-mobilnya Red Bull meskipun udah ngaktifin DRS. Karena emang beda spek kan, kalah spek katakan kayak gitu ya. Nah, DRS ini nutupnya kan tadi ngaktifinnya dipencet tuh, di setirnya ada, ntar di ilustrasiin juga ada tuh, ada tombol DRS gitu ya. Kalau nggak salah tim tuh naruh di kanan atas gitu. Nutupnya itu otomatis dengan lo nginjek rem. Berarti dia udah mau masuk tikungan. Oh gitu. Jadi begitu nginjek rem dia langsung nutup. Iya, hebat ya. Itulah kenapa gue juga sekarang mau nanya, kenapa DRS ada cornernya atau ada titiknya. Kenapa nggak do it at your own risk aja nih maksud gue. Kita nggak bisa, mobil tidak mengizinkan. Karena kalau misalnya ya di semua trek lintasan itu diizinkan untuk mengaktifin DRS. Mental sih lompat ini. Bukan. Jawabannya adalah ya lu semuanya dalam kecepatan yang sama semua dong. Nggak ada yang lebih lambat, nggak ada yang lebih cepat. Nggak seru jadinya. Nggak seru. Iya. Jadi emang sebisa mungkin dia nyari tuh di bawah 1 detiknya sama siapa buat ngaktifin itu. Nah yang lucu kemarin kan papan tengah ya, kayak misalnya ada Lando Norris, lalu ada Pierre Gasly dan segala macem. Kan beruntun tuh dia 5 mobil. Itu ketika masuk DRS nyala semua tuh. Gitu. Jadi yang paling depan mau disalip sama yang belakang mau disalip lagi sama yang belakang gitu ya, sama-sama ngaktifin DRS berbarengan karena jaraknya di bawah 1 detik semua. Iya, ini kayak pacaran beda suku ya, DRS dengan restu suku. Jadi kalau pas kebuka, biar bisa nikah tuh. Gue dari tadi diem mikirin apa ya. Ini kalau nggak salah, ini kan. Apa nih? Ini pokoknya pas banget uang panai masuk, sat, boing, langsung nikah. Langsung ngacir. Langsung ngacir. Sarjana sosial sebelum ini kan. 98 kan? DRS. Dokter Andes Masih ya. Dokter Andes. Gitu. Oh jadi ini salah satu highlight dari Monza karena memang banyak banget kemungkinan kita untuk pakai DRS ya. Iya, nah dulu di musim lalu ya, waktu sangat kompetitifnya antara Red Bull dengan Mercedes gitu ya. Itu kunci-kuncian DRS. Itu yang menarik tuh karena speknya hampir sama lah mobilnya. Kalau ini kan kemarin udah jelas jomplang ya, teman-teman juga udah lihat gapnya jauh banget lah antara Red Bull sama Ferrari gitu. Kalau speknya itu mendekati, nanti misalnya nih Verstappen udah nyusul dengan DRS. Tapi dia nggak bisa menjauh melebihi 1 detik. Dikunci lagi dong dari belakang. DRS-nya dinyalain lagi sama yang belakang, disalip lagi. Jadi nggak selesai-selesai itu. Gitu. Nah makanya DRS selesai ketika nemu tikungan dah. Nah makanya tantangannya adalah gimana caranya kalau lo udah nyalip pakai DRS, lo cabut sejauh mungkin. Paling nggak melewati 1 detik tadi supaya yang belakang nggak bisa nyalain DRS. Jadi momen pas mencetnya pun juga sangat presisi tuh ya. Iya. Oke. Selalu ada hal baru setiap kali kita bahas ini. Ya? Ini juga menjawab kemarin ya, ada masukan dari teman-teman di kolom komentar bahas DRS dong gitu. Dan kita rasa momentumnya tepat nih bahas DRS di Monza. Dan titik DRS-nya banyak ya di ini kemarin.
Iya. Dan Apalagi nih? Ada lagi mau bahas DRS? ya gue sih sebenarnya udah cukup menjawab. Intinya DRS itu adalah tempat untuk kebut-kebutan kan. Benar. Bahasa simpel gitu kan. Iya. Dengan teknologi yang tersedia, Iya. silakan Google teknologinya gitu ya. Cuman itu tempat untuk kebut-kebutan lagi. Tapi cuma sekedar ngablakin si sayapnya aja tuh. Udah dari sayap, udah berpengaruh. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada tombol NOS yang dipencet Nggak ada ya, kayak nggak ada. Fast and Furious gitu. Kadit ya. keluar turbo, kadit keluar apa, Enggak, cuma ngilangin enggak. barrier dari penghalang ini doang. Iya, Penghalang udara cuma doang. itu doang. Gila ya, gila. Ngerubah tekanan mobil aja gitu terhadap aspal. Dan kemarin kenapa pas kualifikasi itu ada catatan waktu yang tadi kan ditampilin sampai 3.40, Iya. 3.30. Itu karena pas kualifikasi semua berhak nyalain DRS. Oh. Gitu. Karena kan mau cari hot lap namanya ya, apa Iya. namanya lap terbaiknya Iya, mereka iya, gitu. iya. Jadi lo mau pakai DRS atau segala macam. Ntar setelah ini kita juga bisa bahas soal baterai Iya. gitu ya di episode selanjutnya. Jadi booster kecepatan selain daripada DRS ada juga yang namanya baterai gitu, elektrik gitu. Itu kayak turbonya tapi bantuan dari kelistrikan gitu. Oke. Dan kita akan bahas apakah bisa dipakai bersamaan, nanti kita bahas. Ya. Selanjutnya nih, yang rame lagi. Seperti biasa, nih, orang Indonesia tuh selalu, wah ada Indonesia bro, gitu kan. Karena dari kemarin nih, dari pembalapnya Williams ya, namanya Nick De Vries ini ramai karena katanya beliau ini adalah keturunan Indonesia, separuh Indonesia. Keturunan gitu. ngalam ya katanya. Katanya keturunan arek ngalam katanya. Keturunan ngalam. Nah, Oh, ini. Tapi itu buat yang belum tahu, Nick De Vries itu kemarin main di Formula E ya. Iya, Iya. pernah main di Formula E benar ya. Cendengannya kemarin main di Ancol, sekarang udah main di F1. Dan kemarin penampilannya sangat memukau Agresif. Iya. ya. Yang disebut sebagai anak magang Betul. gitu kan. Sebagai anak magang, satu kalinya turun, satu kali itu juga dia langsung dapat poin Dapat poin, respect. gitu. Driver of the day. Driver of the day juga. Nah, Iya benar, sudah dapat voting iya, ya. voting. Jadi kan Voting main orang Indonesia. Indonesia itu. Ya, gitu. Orang mana? Voting, Iya, voting. voting. Mau driver of the year gak main juga sapi bro. makasih ya Aremani ya. Iya, dukungannya. mantap. Nah, itu ketika udah menang voting ya. Jadi besok teman-teman juga bisa tuh ngasih voting. Jadi voting itu biasanya diberikan sama yang paling atraktif. Oke. Gitu. Bukan yang juara justru. Misalnya dari yang startnya 20, finishnya 5 kayak gitu tuh biasanya dapat tuh driver of the day. Iya. Atau aksi overtake-nya paling muktahir gitu Iya, ya dengan jurus-jurusnya dan segala macem. Yang ini siapa? Yang nge-vote? Kita, Oh, penonton. penonton. Tinggal masuk ke Gitu. f1.com, gue nggak di kanan. Iya, buat Indonesia ada kan respect. vote ya, f1.com .com/vote. Nah, /vote. Itu kita bisa tuh ngevote. Ntar di beberapa lap terakhir vote ditutup. Nah, spesialnya kalau lo dapet driver of the day, Dapat poin. bukan, lo di interviewnya lewat radio. Oh, Gitu, gimmicknya gitu. Dan Anda cuma ngomong thank you doang. Dia malah nih buat yang sobat interestnya sama trivia beginian. Lu tahu jawaban Nick De Vries apa? Terima kasih. Lah iya bro, dia habis balapan 340 kilo. Berdek lah. Tapi yang menarik dia ada di dua tim berbeda dalam seminggu terakhir ya. Aston Martin sama Williams. Kok bisa? Kenapa? Dia ada di dua tim nih. Oh, iya tadi kemagang dia pembalap lepas gitu. Freelance. Jadi dia bisa dipakai di mana-mana gitu. Karena memang sebenarnya nggak semua tim itu punya pembalap cadangan kan. Oke. Gitu. Nah, dia Orang modal apa piye? Enggak semua tim. sebenarnya karena terbatasnya juga sih gitu loh. Keterbatasan talent gitu-gitu ya. Makanya kan kemarin disaksikan juga gitu ada pembalap-pembalap F2 yang udah mulai masuk ke dalam Ini pedok kan pedok. gitu. Gue beberapa kali tuh ada melihat F2. Iya, nah dia mulai mempelajari iklimnya F1 tuh kayak gimana. Karena memang rookie-rookie inilah yang nanti akan mencuri kursi 20 tadi gitu. 20 pembalap tadi nanti akan digantikan sama Nah mereka. ini kalau begini nih kan dia udah gantiin substitute nih sebagai freelance masuk. Besok kan dia balapan lagi nggak? Enggak, dia pasti akan dikembalikan ke pembalap utamanya gitu. Balap utama siapa? Tapi ini bisa, kemarin kan Albon tuh yang orang Thailand. Tapi ini bisa dipertimbangkan juga pasti aksi-aksinya Keren ini. juga Kan, nih orang. kan pasti ada dong pemain bola yang sekalinya turun Bener. langsung sirkus. Kayak Maceda gitu kalau iya gitu. Canggih dilirik tuh. Iya, Kalau iya. timnya nggak mau pakai, udah buat gua aja kayak gitu. Bisa jadi dia bisa jadi second drivernya tim mana yang lagi membutuhkan gitu kan. Iya. Itu bisa aja dipakai. Tapi ini sabi berarti dia digilir-gilir tuh udah pernah main apa segala macam. Tidak ada regulasi yang melarang bahwa lu kalau udah pernah balapan. Nah, nanti yang menarik adalah ketika masuk ke bursa transfer gitu-gitu. Bursa transfer di tengah musim kan kemarin udah ya waktu summer break. Nah, ntar pas winter break itu kira-kira nama dia bakal masuk desas-desus apa enggak kayak gitu. Gitu. Buat pindah tim atau apa. Dan berarti boleh ya? Untuk jadi kartep. Ya. Iya.
Iya jadi pembalap tetap ya. Keluar Iya. SK. Oke, sepanjang pekan balapan kemarin banyak tim yang banyak pembalap yang ganti part mesin. Ya. Iya. Wah ini sebenarnya orang Indonesia beneran nih. Iya. Benernya merah putih nih. Telat tapi ya. Itu kualitas telat. Iya nih itu. Leclerc ini dia ternyata ya. Akhirnya merah putih bisa berkibar Berkibar lagi ya. ya di dunia Mantap, otomotif mantap, di mantap. samping penjajahnya nih Belanda. Belanda. Gitu. Iya benar. Gitu. Tapi benar gak sih cerita itu bendera Belanda bawahnya disobek tuh ya? Sobek, iya, di Surabaya ya. Di Surabaya. Nah ini ya dengan segala apanya ya, kemarin muka nggak enaknya gitu ya, dengan kekecewaannya. Karena gue agak-agak nggak nyambung gitu ya antara spirit dan mood yang dibawa Leclerc. Dia dapat podium di posisi kedua, lalu tifosi turun kan Ya, ke sirkuit. Sebelah kiri tuh gue lihat. Merah semua Iya, tuh, merah. langsung jadi merah kan, lautan merah gitu. Nah itu nggak match tuh antara semangat tifosi untuk merayakan podiumnya Iya. gitu ya, meskipun P2, Dengan tapi result. tapi dianya kayak nggak semangat, Iya, kecewa atau apa. Padahal ya udahlah selebrasi aja lah ya. Iya gitu, ya hargain maksudnya Oh kan. tapi mungkin gue kekecewaan dari si Leclerc gue agak paham. Bukan masalah peringkat 2-nya kalau menurut gue. Karena dia merasa masih bisa membalap Verstappen kalau endingnya tidak ada safety car. Ah. Karena kan notes point dari radio ketika lo dengerin ya, terakhir tuh stat pointnya ketika di akhir adalah fuck gitu, please lagi Iya, kan iya, jalan iya, udah iya. bersih Iya, gitu. iya. Kenapa safety car nggak cabut aja? Dan netizen juga gue lihat di Twitter tuh banyak banget yang bilang, ya ini keluar masuk safety car di akhir, gak seru nih gitu. Secara teori di atas kertas sih emang gitu ya, harapannya safety car cepat-cepat masuk, sehingga pas kemarin kita bahas kan perbedaan safety car dengan virtual safety car ya. Safety car itu kan membuat akhirnya jarak tuh jadi rapat-rapat lagi. Iya. Tapi biar bagaimanapun kemarin dengan ban yang baru selisih 13 lap bannya Iya. Verstappen gitu ya. Dengan si Leclerc yang baru ganti ban soft di terakhir itu terlihat pontang-panting lah kasarannya untuk mengejar ketertinggalan kalau nggak salah antara 19 sampai 20 detik 20, gapnya gitu, 20 detik ya. Ya. Nah kalau dihitung kan dari sisa lapnya, makanya di grup gue juga bilang kan, ini butuh 1 detik lebih nih Ya. per lap. per lap Iya. kalau dia mau nyalip Verstappen. Verstappen. Tapi kita bisa lihat di 3 sampai 5 lap setelah dia ganti ban, waktunya nggak beranjak kemana-mana. Betul. Gitu, masih di 19 gitu-gitu. Dia cuma bisa mangkas 0,2 sampai 0,5. Bahkan gitu. terakhir cuma bisa mangkas sampai di 17 detik maksudnya. Ya. Ya itu kan Sebelum SC masuk. dengan kata lain itu tidak sesuai harapan gitu. Harapannya dengan kekuatan mesinnya Ferrari gitu ya. Dan ini kondisinya juga prima juga gitu loh, nggak ada trouble dan segala macam. Lalu udah ganti ban soft, harapannya makin kenceng lagi gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa ngejar ketertinggalan. Gue one thing for sure yang pengen gue tanya ke lo adalah apakah strategi pitnya si Leclerc di lap ke berapa? Ketika Iya. ketika Iya. virtual safety car masuk itu Iya. jadi blunder atau emang ya udah wajar lah. Iya. Kan umur bannya udah beda. Kalau gue menilai, gue sepakat untuk menyebut bahwa udah nggak ada lagi yang blunder kemarin. Ferrari udah menjalankan tugasnya dengan baik, timnya juga udah nyusun strategi dengan baik. Maksudnya strategi yang gue idamkan sebelum dia masuk, itu kan ternyata juga sejalan ya Ya. sama tim prinsipalnya gitu, sama Ya. si Binotto. Kalau gue bilang waktu semalam kan adalah, ini kalau sempat masuk pit, mendingan dia masuk pit nih untuk ganti ban soft. Kalau misalnya masih punya waktu mengejar ketertinggalan gitu kan. Karena kalau dia nggak ganti pun waktunya nggak kemana-mana. Oke. Gitu. Cuma memang gitu ya, yang disayangkan adalah udah beda spek aja nih mobil. Gitu. Iya, gue ngeliat gila si Red Bull jago banget. Ya, Dan paling anjing satu hal nih, gue kemarin obrolan kita sambil ngobrol gitu ya pas lagi sambil nonton adalah posisi Sainz apa? Ya, Sainz. Checo Perez, sorry. Oh. Checo Perez itu di akhir-akhir tiba-tiba masuk pit lagi. Iya. Dengan gap lap yang cuma 10 lap nggak salah. Ya, nah aksi kemarin itu membuktikan beberapa episode sebelumnya pernah kita bahas ya, Ya, bahwa satu poin itu satu penting. poin itu penting gitu. Purple box itu penting ya, purple Iya, box di jadi stick. fastest lap. Fastest lap ada kode gambar jam gitu warna ungu di samping nama orangnya gitu ya. Itu jadi penting. Kenapa? Karena kemarin Red Bull tentu saja tidak ingin kehilangan 1 poin itu yang disandang sama Leclerc. Karena terakhir Leclerc yang mencatatkan fastest lap. Sehingga daripada Leclerc finish kedua dengan 19 poin, kenapa nggak dibuat 18 poin? Dicuri nih 1 poinnya. Nah pertanyaannya siapa yang bertugas untuk mencuri itu?
Verstappen tidak mau mengambil resiko timnya untuk masukin dia Pit. ke pit Ke box lagi. untuk ganti soft gitu ya. Makanya yang ditugasin adalah Si Ceko. Si Ceko. gitu sebagai Menteri Pertahanan. Ketika dia nggak melakukan pertahanan apa-apa, nggak bisa melakukan pertahanan apa-apa, dia melakukan tugasnya untuk nyelamatin temannya ngambil 1 poin Dan itu. anjing dapet. Iya. Gitu. Gue tuh sekarang yang baru ngikutin F1 nyari. Gue punya fetish sama ini. Keseruan-keseruan apa nih? Upset di establishment Iya. gitu. Gue Iya. gak demen banget nih kalau tim-tim udah jago-jago banget. Gue demen. Makanya gue senang banget Ferrari supaya bisa menang gitu. Tapi si Sainz juga gue lihat kemarin keren banget sih. Iya. Bisa sampai depan lagi. Dia dan Ceko kemarin kan adalah pembalap-pembalap yang struggle gitu ya. Start dari belakang, dari posisi belasan gitu ya. Akhirnya juga bisa merangsek naik dengan cepat gitu. Bahkan di 1 lap pertama kalau nggak salah gue catat itu antara Verstappen dengan pembalap-pembalap yang lain gitu ya. Kayak misalnya Russell dan Leclerc. Itu 1 lap tuh dia bisa nyalip 5 mobil kayak gitu. Dan Sainz-nya juga konsisten gitu. Dia nyicil lap per lapnya untuk masuk dapat ke poin gitu ya. Meskipun waktu di lap-lap awal gitu ya, di lap ke-8 Ceko masuk pit stop lebih awal gitu ya untuk ganti ban hard gitu ya. Itu sempat ketinggalan jauh kan. Gitu. Sebagai second driver nih lumayan jauh ketinggalannya. Di bawah kalau salah. Sempat di bawah gitu. Nah, pada akhirnya memang Ceko ditugaskan untuk ngambil 1 poin itu dengan merelakan posisi dia di nomor berapapun. Tapi yang penting dia udah masuk 10 besar, udah dapat poin gitu. Gue selalu menarik kalau ada sosok mas-mas dalam Satu F1. tim. Ya. Ya itu orang yang rela buat ngalah. Men maksud gue, siapa men lu nih ada dalam olahraga termahal di dunia. Mau ngalah, Rela-relanya ngalah gitu. Lu Jadi gowo orang gitu. kedua gitu. Iya, Orang kedua. gitu. Dan itu tadi gue juga sempat bahas sama Febri ya tadi siang. Itu bahwa sekarang kesulitan tim itu adalah mencari second driver yang kayak begitu. Iya. Yang Kenapa? dalam lo gowo berarti. Tapi jago. Ya tapi memang supporting. Dia di hire memang untuk menjadi Tumbal. untuk jadi defender gitu. Nah, sedangkan tim-tim lain kita masih melihat konflik ya gimana ketika Russell menang, Iya. Lewis Hamilton Kemarin bete. jadi bete. Terus abis gitu Ricardo sama Alonso aja selek mulu tuh di jalan tuh. iya, terus abis gitu ada juga Carlos Sainz berhasil sama nyalip Si Leclerc gitu. Leclerc-nya juga bete kayak gitu. Jadi emang ego-ego itu tuh masih belum bisa dihilangkan. Nah, Red Bull waktu mencari second driver itu memang udah spesifik nyari yang kayak begitu speknya gitu. Dan gue yakin sih sering banget dibisikin kayak nggak mau jadi pembalap utama aja di tim lain gitu kan. Iya. Karena secara spek kan emang cocok untuk jadi pembalap utama gitu. Maksudnya kamu ngapain jadi kedua nanti utama aja. Tapi pastinya bakal ngeliat offeringnya berapa Iya ya. bener. Apa cutinya banyak kali ya yang di sini ya. Kita coba balik lagi ke klasmen ya, di mana ada kemenangan-kemenangan dari jumlah kemenangan dari si Verstappen ya. Ya, 13 ya kalau nggak salah ya? 11. 11. Oh sih 11. 11 kemenangan dari Verstappen. Yang lainnya cuma dikasih 3 dan 1 dan 1. Leclerc cuma 3, Ceko cuma 1, dan Sainz cuma 1. Wah, ini Gila ngalik ya. nih. Total domination, dan buat gua perfect dari strategi, pembalap, mesin, dan lain-lain. Emang Red Bull emang perfect banget ya. Gua Iya. melihat kemarin tuh begitu luar biasa ya. Bahkan se-perfect-perfectnya Ferrari, udah lebih perfect lagi. Karena dia Red udah Bull perfect anjing. dari awal ya. Iya, hebat ya. tapi memang yang ditakutkan adalah dan ini FIA gue rasa akan berpikir keras ya gimana caranya melunturkan dominasi Red Bull gitu, karena membuat balapan jadi tidak kompetitif, secara entertainment juga jadi nggak seru, meskipun memang masih di tahun-tahun awal fansnya Verstappen tuh lagi tumbuh gitu loh. Iya, total domination juga baru 2 tahun kan. Iya, jadi lagi tumbuh deh pokoknya. Nah tapi ntar dia pasti bakal ngeliat gitu, bubble-nya ada di tahun keberapa, dan itu bakal dikeluarin regulasi yang semuanya restart. Ya. Gitu loh, semuanya dari nol lagi. Pasti bakal berpikir kayak gitu tuh. R&D ulang lagi dari nol. Ulang lagi dari nol. Karena ini udah gak mengasihkan sebenarnya. Iya, Kayak misalnya Verstappen menang 5 kali berturut-turut kan, triple header Disikat babat semua semua, gitu, disikat semua. Dan yang lain ya cuman kebagian kayak begini doang. Dan dia tinggal butuh 2 kemenangan lagi ya untuk menyamai rekor senior-seniornya. Rubens Barrichello siapa yang ini? Si Lewis Hamilton sama Hamilton. Vettel Iya, ya. Vettel. Gitu. Itu kan 13 kali menang ya. Menang. Nah, sisanya itu masih ada berapa? 6 race lagi ya. Iya. Pertanyaannya kalau dia bisa 4 kali menang lagi, berarti dia pecahin rekor gitu. Nah, ini standingnya sekarang. Iya. Tapi sebenarnya yang menarik ya dari kemenangannya Red Bull, menang berkali-kali beruntun, terus juga Ferrari nggak pernah menang lagi belakangan.
Tapi yang dilakukan Ferrari bukannya muhasabah, cuma malah ganti skin. Itu sebenarnya apa yang dipikirkan gitu loh. Dia malah ganti warna kali ya. Ini kan sama kayak orang main ini ya, Stumble Guys, Iya. Adit jago tapi gacha terus. Iya, skinnya banyak aja gitu. Iya, penting gua keluar duit, skin gua legend dah. Skin Iya. legend gitu. Tapi emang Iya Ferrari nih, ini kuning sama Iya. merah. Tapi kan ini menggambarkan Italia sebagai negara Iya. mode gitu kan. Iya. Nampang gitu. Iya, sebagai yang penting gaya aja dulu. Iya, gitu. benar. Tapi emang Ferrari duitnya banyak banget sih. Tapi dan ini juga ada misi-misi khusus kayak untuk ngejaga tetap brand presence-nya si Ferrari dan Iya. segala macam. Karena juga kalau nggak salah kan ini memperingati ulang tahunnya mereka juga Iya, ya. iya, Di iya. tahun Hut-nya. ini ke-75 Iya, iya. gitu loh. Udah membuktikan bahwa 75 tahun timnya existing dan dia hal ini sebenarnya lumrah sih. Nanti bisa dilihat juga di race-race lain atau di musim berikutnya gitu ya. Kayak tahun lalu tuh McLaren ganti livery saat tandingnya di Monaco. Karena dia punya histori yang cukup dalam lah antara McLaren dengan Monaco gitu. Jadi gimmick-gimmick kayak gini nih pasti bakal dilakuin sama setiap tim. Benar. Ya ketika Indonesia waktu itu buta hurufnya masih 70%-an ya. Italia udah bikin mobil. Udah bikin mobil. Monza 100 tahun iya. gitu ya. Itu ketika Berarti kan 1922 Indonesia masih banyak yang nggak pakai baju. Dia udah balapan tuh. Yang fotonya tetenya kemana-mana. Iya, gitu. Itu artinya berarti kita ya kurang lebih 2 tahun lalu baru semua pemuda. Gitu. Tapi gue kalau ngeliat ini kemarin pas lagi gue ngeliat ya, anjir. Yang disorot tuh sebenarnya pembalap F2. Ya. Iya. Ada yang pembalap F2 yang masuk pedok, Iya. terus pakai baju ini. Iya. Gue ngeliat, anjir keren juga ya Iya, pakai iya. wear pack begini ya. Iya. Tapi kayaknya gue kalau di luar pakai baju ini, nonton F1 kadit samuk Iya. juga. Mana sih? Kayaknya jelek juga Iya, nih, iya. gitu. Gua ada sih temen di Facebook, Feb. Ada. Yang udah mulai Pakai pakai tuh. baju-bajunya F1 kayak gitu Iya. dan gua ngeliat, aduh kayaknya Kayak paling masuk ini ke Toys Fair sih menurut gua. Cosplay Iya, soalnya. cosplay. Tapi tapi Soalnya komuk itu bengkel juga. Bener. masalahnya ada di Iya, situ. masalah di- Punten banget nih, kita Di skin kita Bing ya. Fair aja deh, Bing Fair Lu aja. bayangin ya, lu naik mobil, ya kan? Lu turun, lu pakai baju livery F1, sama montirnya, Mas bantuin. Dikira sesama montir. Enggak, gue takut dikira stop and drive. Akinya udah. Ada yang bisa aki. Ya sugap sih gitu. Iya, Teknologinya iya. juga Ini enak. ngomongin koleksi nih. Tadi kan Randy juga sempat Ya. bahas. Kayak gini tuh dikoleksi apa enggak sih? Iya, apa barang yang dikoleksi sih sebagai kita F1 mania nih? Bener. Ini memang dikoleksi, tapi ini udah pasti mahal banget Bener. gitu loh. Yang limited edition tuh mahal banget Iya. gitu ya. Kayak misalnya ya, topi. Itu gue lagi order katakan ya. Itu kalau dirupiahin tuh sekitar 700.000 topi gitu ya. Buat mau murah lah terus. Belum yang lain-lainnya lagi gitu. Nah, Nah, maksud gue ini kan lumayan juga ada miniatur F1-nya nih, ada livery nah F1 spesial. Mania yang bener-bener fetish banget sama F1 deh. Itu udah nggak kesini lagi. Ini bukan satu-satunya. Iya. Tapi kalau dia bisa turun ke sirkuit, dia ngambilin serpihan-serpihan ban, Oh, sama kayak gravel. bola juga Rumput kan ya? ngambil rumput. Nah, iya, kayak gitu. Tapi end up dengan kalau bola akhirnya dikomersialisasi sekalian. Terus ada juga kan misalnya ada perobohan stadion, kursinya Benar. dilelang gitu-gitu. Atau kayak permain karetesan apa Sir Alex Ferguson kan dilelang. 1 miliar 1 tuh. miliar. Nah gitu. dulu juga kata senior-senior gitu ya, itu kalau yang dulu masih bebas keliling-keliling, jadi ada yang bilang tips nonton F1 tuh jangan selesai balapan langsung cabut, langsung balik. Tapi saksiin tuh. Ngutil dulu. Harus ngutil ya. Iya. Tapi ngutil dulu. Ngutil dulu. Gue pernah pakai jubah panjang kan. Iya. Nanti biasanya ada yang naro wear pack itu sembarangan tuh montirnya. Itu bisa dicomot. Boleh. Nah itu pada nyuri Iya. gitu loh. Tapi selain daripada nyuri yang begitu-gitu, kadang-kadang juga kalau lo minta bisa jadi Iya. dikasih. Kalau lu pakai I love video gitu kali ya. Disyaratkan. Disyarat Sama kan? Antv. Gitu. Itu bisa dikasih. Berarti kayak gitu-gitu tuh ada ya, emang ada orang yang collectible itemnya tuh ada, kayak gitu-gitu. ada ya? yang gravel tuh, yang Iya. batu-batu pasir-pasir di pinggir buat mobil nyusruk-nyusruk, Iya, iya, itu diambil-ambilin tuh, dimasukin ke apa jar gitu ya. Iya, iya, Ini iya. gravelnya sirkuit Monza. mana, Monza Oh. gitu. Tapi saran gue jangan udara juga kali ya. Bener. Itu aneh tuh kalau udara-udara tuh. Oh jadi memang sebenarnya di Enggak, tadi- olahraga manapun ya begini sebenarnya. Iya, maksud gue
Iya bener sih, gue juga mau ngomong, gue mau nimpalin emang bedanya aspal ban rumah gue sama aspal ban Bener. cuman gue udah kepatah dulu sama omongan lu dulu gitu. Ya setiap warga pasti ada fetishnya masing-masing Iya, gitu. bener. Tapi biasanya ada bukti pendukung, yaitu foto adegan dia ngambil itu. Gitu loh. bisa. Valid nih, valid. Iya. Walaupun dia ngambil Harganya. 3, yang lain ngambil dari mana. Iya. Lalu baju mau di tanda tangan Owen, kalau lu kagak ada foto sama Owennya juga orang nggak percaya. percaya, Bener. Nah, nextnya selanjutnya akan berlangsung di sirkuit Singapura ya. Ya walaupun sebenarnya harusnya ada di Rusia. Betul. Tapi karena Rusia lagi tubir ya. Tubir. Jadi kita skip Rusianya. Di-ban ya. Langsung ke Singapura. Dan kali ini sirkuit Singapura adalah balik lagi dari 2019 setelah pandemi kemarin 2-3 tahun kosong ya. GP terdekatnya dari Indonesia ya. Di Indonesia. Dan rencananya saking cepetnya Red Bull bakal start dari Batam bilangnya. Dipur ya. Dipur dari Batam. Itu bikin punchline-nya tuh ngebikin sadis ya. Ini gue harus keluarin. Bos gue bikin punchline. Respect banget. Tapi iya kan. Kalau enggak sih kayak menang lagi ya. Kayak menang lagi Red Bull. Kabur dari Batam. Mana ada warga negara sini lagi di Singapura nih. Ya ini nih sirkuitnya Singapura. Mungkin ini ya teman kita Tony nih tinggal lama di Singapura, mungkin udah tiap hari jalan ngelewatin gini dan ini kita nggak hafal sih sebenarnya nama jalannya apa, tapi yang jelas emang dia di sekitar MBS kan, gitu. MBS apa tuh? Majalah gitar. Apa jembatan layang? Tadi kita coba untuk MBZ jembatan lah. kita coba untuk kira-kira apa sih yang sama nih gitu ya. Kayaknya PIK ya kalau di Jakarta ya. Iya, tadi gue tebak-tebakan, gue menyebut SCBD. Nanti bilang. Kalau SCBD Monaco kayaknya. Oh iya. Tapi kalau anak sekarang lihat gini, bilangnya di Ion sih, Pep. Ion JGC. Bisa aja. Di Sushi Murah tuh kan kayaknya. Ini jangan sampai gue jatuh lagi nih. Kagak lucu juga. Tadi coba balik lagi deh. Itu kalau ngomongin spek sirkuitnya ya, jelas. Ya. Ini bisa jadi punyanya Ferrari atau punyanya Red Bull. Mercy. Mercy. Gitu. Punyanya Mercedes. Too much belokan ya. Jadi harap-harap cemas Red Bull di sirkuit ini karena banyak banget belokannya dan Red Bull terkenal dengan apa namanya low downforce ya. Maksudnya dia high rack gitu kan, mobilnya lebih tinggi gitu ya. Dan yang sedap untuk menyantap tikungan-tikungan gini tuh Ferrari dan Mercedes gitu. Berarti si Ingkong menang nih kalau. Ya dan ini balapan malam hari gitu ya di tengah kota juga dan tadi gue baca sekilas gitu ya trivianya buat yang teman-teman trivia itu 1.600 apa tuh satuannya buat nerangin sirkuitnya. Apa sih? Bukan Apa satuannya apa tuh? Apa lumens atau lumens, apa lumens. gitu ya. Gitu-gitu. Oh, jadi lampu terang banget tuh. Iya dan ini biasanya yang paling glamor setelah Monaco ya. Jadi Monaco itu keglamorannya ketika nontonnya dari Yah gitu ya. Nah, ini nontonnya itu biasanya tuh ada di apa namanya? Kumi diputernya? Enggak. Ada pedok club namanya. Pedok club yang harga tiketnya itu Tapi kalau kita nangkring komedi puter giung juga. Pusing. Maksudnya ya giung juga. Aduh. udah nyampe mana gitu. Maksudnya kan cepet banget ya. Ada juling ngeliat kagak, juling iya. Mana di atas lagi. Ada pasti yang pengen tuh, ada. Ya ada sih namanya imajinasi orang kaya ya. Iya, bener. Pasti ada. 22 poin dibutuhin sama Verstappen buat juara di musim ini. Dengan selisih sama Leclerc tapi ya. Iya, maksudnya ini dengan 22 poin. Nah, Catatan. kalau di simulasi nih, kan semalam juga kita belum nemuin ya simulasinya. Itu coba gue hitung dulu tuh semalam. Red Bull khususnya Verstappen bisa juara dunia jika dia posisi 1 dan Leclerc posisi 5 tanpa fastest lap. Oke. Karena bisa nambah 1 poin tuh kalau fastest lap. Tapi kalau dengan fastest lap dia harus di posisi 6. Oke. Nampak-nampaknya itu tidak mungkin. Ya. Dilihat dari spek sirkuitnya. Lalu kompetitifnya kemarin, masa Leclerc nggak dongkol-dongkol juga sih gitu loh, udah 5 kali dibabat terus gitu. Dan kalau menurut gue sih kayaknya besok prediksi gue malah bukan kedua yang juara. Bisa jadi Ceko atau mungkin si Aocon tuh. Harus A tuh, Aocon. Aocon pas banget ya. Aocon mainnya 16 Aocon. Kalau GP Singapura malah besok, favorit gue sih Aocon sekarang. GP Singapura besok gue megang ini sih,
Mercedes kayaknya. Mercedes. Iya. Mercedes ya. Russell atau Hamilton nih? Russell atau Hamilton lah Oke. gitu. Untuk tribute untuk Queen ya. Ya. Semoga bisa gitu ya. Oke, kayaknya itu aja ya Betul. untuk hari ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah ikutan kuis. Ada lagi kan? Kuis komen Ada. baik. Intinya kalau lu lagi Komen baik ya. Bener. KKB, komen baik. Intinya lu kalau lagi premier ikutan komen aja ya kan. Iya. Pasti nanti komandan milih, komandan nonton. Iya. Nonton. Ya kan? Jadi jangan lupa komen. Udah ada 2 korbannya ya. Udah ada 2. Udah ada 2. Iya. Ah yang bener Min gitu kan. Iya. Ada. Jangan nantang-nantang kita deh. Gitu. Kita tahu harga-harga lagi pada naik. Kita subsidi. Kita bahas olahraga paling mahal, tentu saja ada uangnya. Itu dia. Yaudah Febri silakan closing nih. Oke, terima kasih untuk yang lu semua yang udah nonton di Speed Bump hari ini. Gua Febri cabut. Saya Randy juga cabut. Rico cabut. Terima thank you. kasih. Dah, sampai jumpa.